Perkenalkan, kami dari kelompok Elementary OS dengan beranggotakan saya Christian Jusinaga, Daniel Rumahorbo, dan Rian Wardana. Di sini kami akan mereview jurnal untuk mata kuliah sistem operasi. Jurnal yang pertama berjudul Highly Scalable and Load Balanced Web Server on AWS Cloud. Pada jurnal ini membahas tentang pembuatan server web yang sangat terukur dan seimbang menggunakan layanan cloud Amazon Web Service atau biasa disebut AWS. Jurnal ini memiliki beberapa penjelasan. Yang pertama, pengenalan tentang keuntungan menggunakan teknologi cloud computing. Kemudian, penggunaan teknik CloudFormation untuk membangun infrastruktur sebagai kode. Lalu ada juga pemanfaatan berbagai layanan AWS seperti EC2, Elastic File System atau EFS, Load Balancer, Auto Scaling Group, dan Virtual Private Cloud. Kemudian ada juga penjelasan tentang penggunaan NGINX sebagai software web server. Kemudian ada juga penjelasan tentang berbagai jenis load balancer di AWS dan penggunaan target group. Kemudian ada implementasi auto scaling group untuk skala otomatis dan ketersediaan tinggi. Kemudian ada juga konfigurasi jaringan menggunakan VPC untuk keamanan yang lebih baik. Untuk desain sistemnya, penulis menjelaskan desain arsitektur server web menggunakan berbagai layanan AWS. Kemudian dalam implementasinya, mereka menerapkan desain menggunakan teknik CloudFormation atau CFT dengan kode YAML. Untuk pengujian, meskipun penulis tidak menjelaskan secara rinci, penulis melakukan pengujian performa menggunakan Locus untuk mengevaluasi kemampuan server dalam menangani beban. Kemudian analisis hasilnya, penulis menyajikan hasil implementasi dan pengujian dalam bentuk tangkapan layar dan grafik. Nah, hasil-hasil utama yang dipaparkan dalam jurnal tersebut adalah yang pertama, keberhasilan implementasi. Penulis berhasil membangun server web menggunakan layanan AWS melalui teknik CloudFormation. Implementasi ini mencakup penggunaan EC2 instance, Elastic File System, Load Balancer, Auto Scaling Group, dan konfigurasi Virtual Private Cloud. Kemudian yang kedua ada fungsionalitas server. Server web berhasil jalankan, dibuktikan dengan tampilan halaman startup Nginx pada browser. Kemudian ada performa server. Ditunjukkan grafik performa server, menampilkan jumlah permintaan per detik yang dapat ditangani. Grafik ini membedakan antara permintaan yang berhasil dengan garis hijau dan permintaan yang tertunda dengan garis merah. Hasil ini menunjukkan kemampuan server dalam menangani beban, meskipun ada sedikit penundaan saat jumlah permintaan meningkat. Yang keempat, ada infrastruktur sebagai kode. Menampilkan output dari CloudFormation teknik, menunjukkan bahwa seluruh infrastruktur berhasil dibuat dengan menggunakan kode YAML. Ini membuktikan keberhasilan penulis pendekatan infrastruktur as code. Yang keenam ada keamanan. Implementasi menggunakan VPC dengan subnet privat untuk server web, menunjukkan peningkatan keamanan dibandingkan dengan konfigurasi publik. Lalu ada efisiensi dan manajemen. Penulis menyimpulkan bahwa penggunaan CFT dan pendekatan infrastruktur as code menghasilkan pengurangan beban kerja, penghematan waktu, dan memungkinkan penggunaan kembali kode. Kesimpulan yang bisa diambil dari jurnal ini adalah bahwa pendekatan yang digunakan berhasil menciptakan server web yang terukur, seimbang beban, dan efisiensi menggunakan teknologi cloud AWS. Implementasi ini mendemonstrasikan potensi keuntungan dibandingkan dengan pendekatan server on-premise tradisional, terutama dalam hal skalabilitas, manajemen, dan efisiensi. Baik, di sini saya Daniel Rumahorbo akan melanjutkan mereview jurnal kedua. Pertama itu judul jurnal Review on AWS atau Cloud Computing atau Teknologi. Pada jurnal yang kedua ini
membahas tentang teknologi cloud computing dengan fokus pada Amazon Web Service atau AWS, termasuk layanan yang ditawarkan, keamanan, dan perbandingan dengan platform cloud lainnya. Pada jurnal ini juga memiliki beberapa penjelasan, yaitu pertama itu definisi cloud computing, menjelaskan konsep dasar cloud computing dan model layanan yang ada. Yang kedua, Amazon Web Service atau AWS, rincian tentang layanan yang ditawarkan oleh AWS termasuk IaaS, PaaS, dan SaaS. Yang ketiga, keamanan dalam cloud, pembahasan mengenai isu-isu keamanan seperti akses data, privasi, dan autentikasi. Yang keempat, infrastruktur AWS, penjelasan tentang bagaimana AWS menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Yang kelima, perbandingan dengan penyediaan lain, analisis perbandingan antara AWS, Microsoft, Azure, dan Google Cloud. Yang terakhir, manfaat dan tantangan, diskusi tantangan keuntungan menggunakan AWS serta tantangan yang dihadapi pengguna. Selanjutnya, dalam jurnal kedua ini, pada hasil utama yang dipaparkan dalam jurnal ini adalah seperti model layanan cloud. Jurnal ini menjelaskan 3 model layanan utama dalam cloud computing, IaaS atau infrastructure as a service, PaaS atau platform as a service, dan SaaS, software as a service, yang masing-masing menawarkan tingkat kontrol fleksibilitas yang berbeda dari pengguna. Dan yang kedua itu keamanan data. Penulis menyoroti pentingnya keamanan dalam cloud computing dengan fokus pada bagian AWS mengimplementasikan langkah-langkah untuk melindungi data pengguna melalui kontrol akses, enkripsi, dan kebijakan privasi yang ketat. Yang ketiga, infrastruktur AWS. Jurnal ini menjelaskan infrastruktur yang mendasari AWS, termasuk kemampuan untuk menyediakan berbagai konfigurasi mesin virtual melalui layanan EC2 yang memungkinkan penggunaan untuk menyesuaikan sumber daya sesuai kebutuhan aplikasi mereka. Dan yang keempat, perbandingan fitur. Terdapat analisis perbandingan fitur antara AWS dan penyediaan layanan cloud lainnya seperti Microsoft Azure dan Google Cloud, menunjukkan keunggulan dan kelemahan masing-masing platform dalam konteks layanan IoT dan manajemen perangkat. Dan yang kelima, manfaat pengguna AWS. Ya, jurnal ini mencatat manfaat untuk di penggunaan AWS termasuk skalabilitas, efisiensi biaya, dan kemudahan akses, yang menjadikan pilihan populer di kalangan perusahaan yang ingin memanfaatkan teknologi cloud. Dan yang terakhir, tantangan dalam adopsi. Penulisan juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh pengguna saat mengadopsi AWS, seperti kompleksitas pengelolaan layanan dan kebutuhan untuk memahami berbagai opsi yang tersedia untuk maksimalkan manfaat dari platform. Baik, kesimpulannya, pada jurnal ini juga menyimpulkan bahwa Amazon Web Service atau AWS merupakan salah satu penyediaan layanan cloud terbuka yang menawarkan sebagai solusi yang fleksibel dan skalabel untuk kebutuhan bisnis. Meskipun terdapat tantangan terkait keamanan dan privasi, AWS telah mengimplementasikan berbagai langkah untuk memastikan perlindungan data dan manajemen akses yang aktif. Dengan keunggulan dalam infrastruktur dan layanan yang komprehensif, AWS menjadi pilihan utama bagi organisasi yang ingin memanfaatkan teknologi cloud untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi. Oke, di sini saya Rian Wardana akan melanjutkan mereview pada jurnal ketiga, yaitu dengan judul Cloud Computing Load Balancing Using Amazon Web Service Technology. Nah, pada jurnal ini membahas tentang penggunaan teknologi Amazon Web Service atau yang biasa disebut AWS untuk melakukan load balancing pada cloud computing. Pada jurnal tersebut ada beberapa poin utama yang dibahas, yaitu pengenalan tentang komputasi cloud computing dan modelnya, yaitu SaaS dan sebagainya. Lalu penjelasan tentang AWS, arsitekturnya, dan berbagai layanan yang ditawarkan, konsep load balancing dan elastic load balancer atau biasa disebut ELB pada AWS. Yang keempat yaitu implementasi load balancing menggunakan AWS, termasuk 3 jenis load balancer, application load balancer, network load balancer, dan classic load balancer. Dan kelima yaitu manfaat menggunakan ELB untuk manajemen aplikasi dan peningkatan peningkatan keamanan. Nah, pada jurnal tersebut memiliki beberapa bentuk analisis dapat
identifikasi dari konten yang disajikan. Yang pertama yaitu implementasi AWS Elastic Load Balancer atau ELB. Sebelum menganalisis pada jurnal tersebut, penulis memulai dengan membuat instan EC2 atau Elastic Compute Cloud yang merupakan antarmuka atau user interface berbasis web AWS untuk menyediakan kapasitas komputasi yang dapat diubah sesuai kebutuhan. Dan yang kedua, konfigurasi load balancer. Setelah membuat instan ESC2, penulis memilih jenis load balancer yang sesuai berdasarkan kebutuhan, yaitu application load balancer, network load balancer, atau classic load balancer. Yang ketiga, analisis performa. Pada jurnal tersebut, analisis dilakukan dengan membandingkan berbagai jenis load balancer berdasarkan kriteria seperti waktu respon, throughput, serta kapasitas untuk menangani banyak permintaan dalam waktu singkat. Dalam jurnal tersebut juga, penulis juga menganalisis pengaruh auto scaling terhadap performa sistem ketika beban kerja meningkat atau menurun. Dan ada pula jurnal tersebut menjelaskan hasil dari informasi yang tersedia. Yang pertama, perbandingan tipe load balancer, yaitu application load balancer bekerja pada layer aplikasi, mendukung routing berbasis path, dan melakukan pemetaan dinamis. Lalu ada network load balancer, bekerja pada layer transport atau TCP atau ESL. Dapat menangani jutaan permintaan per detik dengan menggunakan algoritma flow hash routing. Yang kedua yaitu kinerja application load balancer. Pada jurnal tersebut ditemukan sebagai jenis load balancer yang paling banyak digunakan untuk mengelola lalu lintas jaringan dalam penyebaran aplikasi menggunakan atau server web. Mampu meningkatkan waktu respon dan throughput melalui pemetaan dinamis dan pemilihan kontainer yang sesuai. Yang ketiga yaitu manfaat auto scaling. Nah, manfaat ini memungkinkan penskalaan otomatis instan EC2 berdasarkan kebutuhan. Yang kedua, efektivitas untuk aplikasi dengan fluktuasi penggunaan per jam, harian, dan mingguan. Terintegritas dengan Amazon CloudWatch tanpa biaya tambahan. Nah, pada jurnal tersebut lalu kami simpulkan yaitu bahwa teknologi cloud computing khususnya layanan AWS terbukti sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi dan kinerja aplikasi melalui penerapan load balancing dengan memanfaatkan fitur Elastic Load Balancer atau ELB pada AWS. Beban kerja dapat didistribusikan secara merata di antara beberapa server yang memungkinkan sistem untuk tetap responsif meskipun permintaan pengguna meningkat tajam. Selain itu, fitur auto scaling pada AWS memungkinkan server untuk secara otomatis menambah atau mengurangi kapasitas berdasarkan kebutuhan sehingga mencegah terjadinya overload dan penurunan performa. Oke, sekian pemaparan review jurnal yang telah kami jabarkan. Jika ada kesalahan kata dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.